Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada sore sampai nanti malam insyaallah kita akan mencoba untuk menghatamkan salah satu risalah yang penuh dengan berkah yang terkait tentang dasar-dasar agama kita yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu kitab Thalathatul Usul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan berkah dari majelis kita ini, dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita langsung baca. Baik, naqra. Bismillahirrahmanirrahim. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأداء، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبعد العلم قبل القول والعمل. Di sini penulis rahimahullah ta'ala memulai risalahnya dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka mencari berkah dari kata tersebut, dari kalimat tersebut, yaitu memulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua tentunya meneladani Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memulai Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim, dan juga meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu memulai surat-surat yang ditulis oleh beliau itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka penulis di sini pun memulai risalahnya dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penulis di sini memberikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh kita semua. Kata beliau rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwa bagi kita wajib untuk mempelajari 4 hal. Nah, kata-kata wajib di sini sehingga penulis bilang wajib gitu ya. Wajib. Ini bagi yang bukan santri, mohon maaf tulisan Nana emang jelek, cuman ya insya Allah kebaca gitu ya. Wajib untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama itu adalah wajib untuk mempelajari ilmu. Sehingga dari susunan kalimatnya bahwa wajib mempelajari ilmu, artinya ilmu itu ada hukum-hukumnya. Ada ilmu yang sifatnya itu wajib, nggak apa-apa kita tulis lagi. Ada ilmu yang sifatnya wajib. Dalam artian harus dipelajari mau nggak mau. Ada ilmu yang memang bukan wajib. Bukan wajib. Ilmu yang sifatnya wajib maka terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah fardu ain. Fardu ain. Yang kedua itu adalah kifayah, fardu kifayah. Ilmu yang sifatnya fardu ain, maka dia wajib untuk dipelajari oleh semua orang muslim. Siapapun dia, kayak bagaimanapun agamanya, maka dia wajib untuk mempelajari hal tersebut. Ketika ilmu yang sifatnya fardu ain, tapi justru tidak diketahui, maka ini nggak ada udzur bagi dia.
Kenapa? Karena hukumnya wajib. Dia harus pelajari, dia harus tahu. Ya, tapi orang tersebut kok tiba-tiba nggak tahu ya. Terus bagaimana dong? Oh, nggak ada urusan. Nggak ada alasan. Contoh ilmu yang sifatnya fardu ain, sebagaimana nanti kita akan pelajarin dalam kitab ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib fardu ain. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diibadahi satu-satunya, nggak boleh berbuat kesyirikan. Itu fardu ain. Bahwa di dalam Islam ada yang namanya sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, fardu ain. Sehingga ketika ada orang yang nanti misalnya ngaku Islam, kemudian datang, aneh baru dengar kalau Islam itu ada sholat 5 waktu. Nggak bisa. Dia nggak dapat udzur. Karena nggak tahu ilmu yang sifatnya fardu ain. Sehingga dari pemaparan penulis bahwa yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwa wajib mempelajari ilmu, dari sini kita bisa mengenal bahwa memang ilmu itu ada yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, ada yang enggak wajib. Ada yang wajibnya itu adalah wajib ain, artinya baik dia santri maupun bukan santri harus tahu. Ada juga yang merupakan wajib kifayah. Kayak contoh misalnya mengenal dalil-dalilnya, mengenal usul fikih. Gitu. Mungkin bagi orang yang bukan santri nggak wajib belajar, tapi bagi orang yang misalnya santri dia wajib untuk mempelajari hal tersebut. Adapun yang nanti insya Allah sebagian besar tema yang akan kita pelajari dalam kitab Thalathatul Usul, maka ini jatuhnya kepada ilmu yang fardu ain. Gitu. Adapun ilmu yang misalnya nggak wajib, ya artinya karena dia ilmu walaupun nggak wajib, tetapi ketika dipelajarin tentunya ada pahalanya. Ada pahalanya. Ya kayak contoh misalnya ilmu waris. Wajib nggak mempelajari hukum waris? Ya tergantung siapa. Ya kan? Tapi bagi orang awam nggak tahu hukum waris. Gitu, hukum waris anak laki-laki berapa dibandingkan dengan anak perempuan. Anak nggak tahu tuh Ustaz. Di Google aja deh. Gitu. Dia nggak masalah, nggak dosa. Dan nggak gimana-gimana. Karena memang nggak wajib buat dia. Gitu. Tetapi untuk ilmu yang wajib bahkan atau masuknya itu adalah kepada fardu ain, maka dia wajib untuk mempelajari hal tersebut, mau nggak mau, suka nggak suka, dan jika dia nggak tahu maka tidak ada udzur bagi dia bilang, waduh saya nggak tahu kalau Islam itu ada 5 sholat 5 waktu, saya nggak tahu kalau Islam itu nama nabinya Muhammad, saya nggak tahu kalau Islam itu nggak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan pelanggaran dari ilmu yang fardu ain. Wajib dia belajar. Nggak ada alasan untuk dia tidak mempelajari hal tersebut. Yang kedua, yang wajib juga di sini kata penulis untuk kita pelajari, ats-tsaniyatu al-'amalu bihi, yaitu untuk beramal dengannya. Artinya kalau ilmunya wajib, maka amalannya juga wajib. Kalau ilmunya wajib, amalannya pun juga wajib. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Dan yang namanya seorang Islam, maka semangatnya itu adalah masuk surga bareng-bareng. Sehingga seseorang yang sudah beramal saleh, maka dia diberikan tanggung jawab untuk mendakwahkan apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia amalkan, dia dakwahin. Dan ketika yang namanya sudah mendakwahkan, maka ini semua membutuhkan kesabaran. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala, ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adafi. Bersabar atas setiap gangguan dari 3 hal tersebut. Baik gangguan ketika lagi belajar agama, lagi mempelajari ilmu yang sifatnya wajib, baik gangguan dari yang ketika kita sedang beramal, atau gangguan ketika kita sudah berdakwah. Baik belajar, beramal maupun berdakwah, ini udah pasti ada gangguannya, dan kalau udah ada gangguannya, maka yang dituntut bagi kita itu adalah agar selalu bersabar terhadap gangguan tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dalilnya itu adalah surat Wal Asr. Dalilnya atas 4 hal ini, atas ilmu, atas amal, atas dakwah, dan atas sabar, itu ada di dalam surat Wal Asri. Innal insana lafi khusr, bahwa seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman.
Dan nggak mungkin keimanan itu timbul kecuali dengan ilmu. Nggak mungkin iman tiba-tiba bisa datang, enggak. Iman itu harus diraih dengan belajar. Ini yang pertama. Illal ladzina amanu menunjukkan tentang ilmu. Iman itu berasal dari ilmu. Wa amilus shalihat. Yang kedua, beramal saleh, amal. Wa tawasau bil haq. Dan wa tawasau bil haq ini adalah berdakwah, ya kan, saling menasehati atas kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Dan yang keempat, saling menasehati atas kesabaran. Ini merupakan tentang sabar. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, hadhihi surah, bahwa surat wal asr ini, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hiya lakafathum. Bahwa surat wal asr, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat yang lain, cuma wal asr doang. Enggak ada Al-Baqarah, enggak ada Ali Imran, enggak ada yang lain. Cuma wal asri doang, ini sudah cukup. Sudah cukup dalam rangka cukup apa? Cukup untuk mendorong manusia bahwa ada ilmu yang wajib dipelajari, ada tanggung jawab untuk melaksanakan ilmu tersebut, ada tanggung jawab untuk melaksanakan dakwah, dan ada tanggung jawab untuk melaksanakan kesabaran dari ilmu, amal maupun dakwah tersebut. Artinya bukan Asy-Syafi'i itu rahimahullah taala memaksudkan bahwa wal asri itu cukup untuk semua hal. Ya kan, untuk pelaksanaan misalnya hukum Islam, sholat, apa segala macam, enggak. Tapi maksudnya lakafathum di sini mencukupi, itu adalah mencukupi bahwa seorang hamba itu memiliki tuntutan untuk mempelajari agamanya, untuk mengamalkan agamanya, untuk berdakwah agamanya, dan untuk bersabar dari hal tersebut. Nah. رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم سناد هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Baik. Jadi di sini penulis melanjutkan bahwa setelah ada mukaddimah yang pertama, bahwa kita semua itu wajib untuk mempelajari ilmu yang fardu ain, beramal dengannya, berdakwah, dan kemudian bersabar di atas itu semua. Di sini penulis melaksanakan atau pindah topik kepada topik yang lain, bahwa seorang muslim maupun muslimah maka wajib pula untuk melaksanakan beberapa hal yang disebutkan di sini. Yang pertama, al-ula, wajib untuk mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, memberikan kita rizki. Artinya ketika kita sudah diciptakan dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu cuma menciptakan kita tanpa tujuan. Ya udahlah, diciptakan sia-sia. Enggak, pasti ada tujuannya. Pasti ada objektifnya. Karena memiliki objektif, karena memiliki tujuan, maka Allah Subhanahu wa taala kan nggak mungkin ngomong kepada kita secara langsung. Deal, tujuan kamu ini gini, nggak mungkin, gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan tujuan kita diciptakan lewat perantara Rasul alaihi salatu wasallam. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada mereka rasul untuk apa? Untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan, dan pesan tersebut diantaranya itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mengikuti atau mentaati pesan tersebut akan masuk surga, wa man asahu, dan barang siapa yang menyelisihinya akan masuk neraka, sebagaimana di sini dibawakan tentang surat Al-Muzammil oleh penulis. Atsaniyah,
الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسلا والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Jadi yang pertama setelah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, memberikan kita rezeki, dan kita itu diberitahu bahwa kita itu memiliki tujuan, dan tujuan itu akan disampaikan oleh seorang Rasul. Barang siapa yang nanti kita akan mentaati dari tujuan tersebut masuk surga, kalau kita menyelisihinya akan masuk neraka. Maka di hal yang kedua, penulis di sini membawakan bahwa di antara pesan-pesan Rasul alaihi salatu wassalam yang paling besarnya itu adalah bahwa annallaha la yardha, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ridha. Jadi dari sekian banyak pesan, dari sekian banyak ayat, dari sekian banyak hadis, yang paling Allah Subhanahu wa taala enggak ridha itu adalah ketika ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Baik kesyirikannya objeknya itu adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada malaikat. Karena yang namanya kesyirikan pasti ada sekutu. Ada peribadahan yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dipalingkannya itu kepada para nabi atau kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa taala enggak ridha. Dan dalam kitab-kitab akidah, ketika kita mengetahui bahwa dibawakan atau ditulis itu tidak kepada nabi atau tidak kepada malaikat, itu untuk menggambarkan kepada kita bahwa nabi adalah makhluk paling mulia di bumi. Sedangkan malaikat makhluk paling mulia di langit. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan kepada makhluk yang paling mulia di bumi saja enggak ridha, di langit saja enggak ridha, lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan orang atau objek yang jauh tingkatannya dari nabi, jauh tingkatan kemuliaannya dari malaikat. Bahkan ada orang yang berbuat kesyirikan kepada orang yang ketika masa hidupnya dikenal sebagai fujar, fusak, orang yang bahkan nggak pernah sholat, mukanya nggak pernah kena air wudhu, ketika dia sudah wafat diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira bagaimana gambarannya? Nah, itu merupakan bentuk yang ingin dibawakan oleh penulis bahwa kalau sama nabi aja nggak ridho, kalau sama malaikat aja nggak ridho. Misalnya ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Jadi kamu tuh ibadahnya kepada siapa sih? Saya ibadahnya kepada Tuhan Bapa, kepada Tuhan Anak, sama kepada Ruhul Kudus. Tiga-tiganya ya Allah Subhanahu wa taala, ta'ala Allah yang mereka bilang Bapa, ya kan. Disekutukan kepada siapa? Disekutukan kepada Nabi Isa dan kepada Ruhul Kudus. Nabi Isa maupun Ruhul Kudus yang dimana itu merupakan malaikat Jibril, ini merupakan makhluk semulia-mulianya makhluk. Allah enggak ridha. Dan dengan disekutukan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala cap bahwa mereka bukan orang Islam. Lalu bagaimana ada orang yang menyekutukannya dengan Roro Kidul, dengan Prabu Siliwangi, dengan hal-hal yang enggak jelas sama sekali. Maka tentunya yang demikian ini jauh lebih buruk dibandingkan yang pertama. Nah, ini merupakan fondasi akidah kita agar jangan sampai dalam permasalahan kesyirikan, maka kalau Nabi Isa saja, kalau malaikat Jibril saja Allah Subhanahu wa taala enggak ridha, maka jangan sampai ada kesyirikan yang objeknya itu jauh dari Nabi Isa tingkatannya, ya kan, ataupun dari malaikat Jibril alaihi wassalam. Baik, ats-tsalitsah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ats-tsalitsah anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib walau kana aqraba qaribin nah والدليل قوله تعالى
لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Baik, hasbuk. Baik, yang ketiga kata penulis rahimahullah taala bahwa annaman ata'ar rasul wa wahadallah, barang siapa yang sudah mentaati pesan dari Rasul tentang tujuan kita diciptakan. Dan kemudian seorang itu sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak ridho ketika disekutukan sehingga dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sudah memenuhi dua hal ini, penulis bilang wajib bagi dia untuk yang namanya enggak boleh bermualah atau menyayang-nyayangi, saling berkasih sayang kepada orang yang justru memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Rasulnya alaihi salatu wasallam. Artinya apa? Ketika orang itu sudah mengetahui tujuan apa dia diciptakan dan dia sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dari situ harus mengetahui bahwa apa yang dia cintai itu adalah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah tauhid dan orang-orang yang bertauhid. Sehingga nggak boleh ada orang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tapi dia justru nggak cinta sama tauhid. Dia cintanya sama yang lain. Dia cintanya sama orang-orang yang justru bukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini yang namanya tauhid itu memiliki konsekuensi. Nggak bisa cuma dalam lisan saja. Tetapi ada konsekuensinya, dan di antara konsekuensinya itu adalah bentuk loyalitas kita. Yang kita bela itu siapa? Itu udah ada pakemnya. Sehingga kalau orang yang bertauhid itu udah punya pakem. Pakemnya itu adalah saya cinta tauhid, saya cinta orang yang bertauhid. Itu pakemnya. Nggak bisa diganggu-gugat. Kalau misalnya sudah cinta tauhid, tiba-tiba dia masih gandrung sama kesyirikan, masih nggak ada masalah sama orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Ini merupakan konsekuensi dari tauhid yang sudah dipilih oleh seorang hamba. Maka tiga hal ini penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Nah, untuk yang baru datang udah ambil modulnya, ada di depan. Diambil dulu modulnya. Ada di meja gitu, ada di itu, insya Allah gampang tuh bisa dicari. Taqarrub ini dirapetin.
Nah, betul. Hah? Oh. Baik. Jahis insyaallah. نواصل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له دينا، ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. Di sini penulis rahimahullah taala berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian hidayah untuk mentaatinya, bahwa annal hanifiyah, bahwa hanifiyah millahnya Ibrahim, bahwa millah atau agamanya Nabi Ibrahim itu adalah anta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin, yaitu agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penting bagi kita untuk mengetahui kenapa sih Allah Subhanahu wa taala selalu membawa yang namanya millah itu selalu pakai millahnya Ibrahim. Padahal nabi kan banyak ya kan? Kenapa nggak pakai millahnya Nuh, nggak pakai millahnya Musa? Maka kenapa harus Ibrahim alaihissalam? Maka tentunya alasannya ada dua. Kenapa millahnya Ibrahim? Kenapa Ibrahim yang dipakai? Maka alasan yang pertama itu adalah dari segi sejarah. Dari segi sejarahnya, ketika digunakan millah Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan tentang keadaan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena saat itu yang namanya kaum Quraisy atau orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka yang kenal itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah itu merupakan keturunannya Ismail. Keturunannya Ismail itu disebut orang-orang Arab. Sehingga ketika disebut Ibrahim, mereka tahu, oh ini kakek saya. Beda kalau misalnya disebut millahnya Nuh alaihissalam, mereka bilang, Nuh siapa ya? Belum tentu tahu. Tapi kalau disebut millahnya Ibrahim, secara sejarah mereka merasa bahwa oh kalau Ibrahim ini kakek saya, ini keluarga saya. Sehingga ketika disebut millahnya Ibrahim, mereka langsung nyambung, mereka langsung mudeng. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan millahnya Ibrahim. Yang kedua, kenapa disebut millahnya Ibrahim? Itu dikarenakan masyarakat tersebut mengaku bahwa agama mereka itu adalah agamanya Ibrahim. Jadi ketika kafir Quraisy ditanyakan, kamu tuh agamanya apa sih? Jadi ketika Nabi SAW berdakwah ke mereka, mereka itu ngakunya, oh agama saya itu adalah agamanya Ibrahim. Bukan agama buatan segala macam. Enggak, kita agamanya agama Ibrahim loh. Ada yang diturunin wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, suhuf Ibrahim namanya. Sehingga orang kafir Quraisy saat itu mengaku bahwa agama yang mereka peluk itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Datanglah Nabi SAW bilang, agama kamu apa? Agama saya adalah millahnya Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, agamanya Ibrahim itu bukan kesyirikan. Agamanya Ibrahim anta budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Agamanya Ibrahim itu tauhid. Engkau
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata murni, mukhlisina lahuddin, ya kan, wa ma umiru illa liya'budu, yang selalu ada gitu ya, baik surat Al-Bayyinah, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala selalu sebut mukhlisina lahuddin. Artinya murni, ya kita harus tahu bahwa kalau murni ini nggak boleh tercampur. Tidak tercampur. Ya kalau misalnya kita beli jus di warung 100% murni buah. Kita cek bahan-bahannya, kok ada gulanya? Berarti nggak murni nih. Ini bukan murni jus, tapi ada gulanya. Gulanya cuma 2%, Ustaz. Walaupun cuma 2%, ini bukan murni lagi namanya. Kalau murni itu nggak boleh tercampur. Apa yang dimurnikan di sini? Yang dimurnikan di sini itu adalah tauhid. Sehingga ketika tauhid itu harus ada 24 jam 365 hari. Nggak boleh tauhid itu off. Ustaz, kalau boleh nggak dari 365 hari setahun, di hari 364-nya kita berbuat kesyirikan? Nggak bisa. Udah nggak murni lagi. Kalau udah nggak murni lagi, udah bukan agamanya Ibrahim. Kalau bukan agamanya Ibrahim, ya berarti agamanya siapa? Agamanya kesyirikan. Walaupun cuma sehari, Ustaz, dari 365, coba satu hari aja. Itu bukan 1% lagi, itu udah 0,00 tuh. Masa nggak boleh, Ustaz, kecampur 0,005% ada kesyirikan? Nggak boleh. Makanya dibilang murni. Inilah agamanya Ibrahim yang Nabi kita SAW untuk mengikuti agamanya Ibrahim, milahnya Ibrahim. Apa itu agamanya milahnya Ibrahim? Yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Nah, di dalam permasalahan tauhid dan syirik, kita harus memahami gitu ya. Di sini ada beberapa persoalan gitu ya, agar kita bisa memahami tauhid dan syirik itu dengan lebih baik. Jadi ketika kita membicarakan tentang tauhid, maka kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya hak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya hak. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk dikenal, dan juga untuk diibadahi. Ini haknya Allah. Berarti Allah itu harus dikenal. Haknya Allah itu harus diibadahi. Ketika haknya Allah Subhanahu wa taala itu nggak dipalingkan kepada siapa-siapa, itu namanya tauhid. Itu namanya tauhid. Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikenal lewat apa? Bisa dikenal lewat perbuatannya. Bisa dikenal lewat nama-nama maupun sifatnya. Sifat. Sehingga ketika para ulama itu membagi tauhid itu menjadi 3, ya kan? Tauhid perbuatan. Apa sih perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menciptakan, mengatur rizki, mematikan, menghidupkan. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ya bahasa akidahnya disebut rububiyah. Nama dan sifat, asma was sifat. Adapun ibadah, maka ini biasanya disebut adalah uluhiyah. Sehingga ketika para ulama itu membagi tauhid menjadi 3, itu merupakan untuk memudahkan saja, memudahkan pemahaman. Oh, ada tauhid tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya rububiyah, ya kan, menciptakan, menghidupkan, menurunkan rizki, mematikan, mengatur alam semesta, mengganti siang dan malam, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu nggak boleh diyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal tersebut. Ada yang mematikan, menghidupkan, mengganti siang dan malam, memberikan rizki, nggak boleh.
kita meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal tersebut. Nggak ada. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Asma wa sifat sama juga. Bahwa yang memiliki nama-nama maupun sifat-sifat yang super sempurna, 100% baik semuanya, asmaul husna wa sifatul ula, itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang lain pasti ada kekurangan. Baik nama-namanya maupun sifat-sifatnya ada kekurangan. Bahkan namanya, ya misalnya kalau zaman sekarang ada yang namanya Muhammad. Namanya terpuji. Namanya doang terpuji, tapi sifatnya belum tentu. Ya kan? Di kehidupan nyatanya dia kayak bagaimana? Ya belum tentu. Yang cuma sempurna, mutlak secara absolut, itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ibadah juga, maka semua ibadah cuma Allah yang berhak menerima. Selain dari Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh berhak untuk menerima ibadah dari seorang hamba. Nah, inilah yang namanya tauhid uluhiyah. Sehingga dari sini kita tahu bahwa ketika kita membicarakan tauhid, kita membicarakan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk dikenal lewat perbuatannya atau lewat nama-nama sifatnya, dan juga hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Sehingga masalah tauhid itu terkait ini. Jadi nanti kalau misalnya dari sini kita juga bisa ambil pelajaran bahwa kalau misalnya ada ulama yang nggak setuju dengan tauhid itu dibagi 3, kita nggak perlu apa ya, nggak perlu kaget atau nggak perlu apa, ya nggak masalah. Karena 3 ini cuma apa ya, pakem untuk memudahkan saja. Kalau misalnya Ustaz ada ulama yang membagi tauhid itu cuma 2. Tauhid untuk dikenal dan tauhid untuk diibadahi. Terus kita gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, cocok-cocok aja kok. Cocok-cocok aja, silahkan aja. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qayyim bilang tauhid itu cuma 2. Tauhidul ma'rifah, tauhid untuk pengenalan, dan tauhidul ibadah, tauhid untuk diibadahi. Terus keliru dong Ustaz sama yang ketiga. Enggak, ini cuma beda konsep aja tapi satu hakikat. Cuma beda apa ya? Beda pengungkapan. Beda pengungkapan apa aja tapi satu hakikat. Sehingga tauhid 3 ini bukan apa ya? Bukan harga mati gitu ya. Ya ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, ada yang bilang 1, bahwa tauhid itu 1, bahwa pemurnikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya monggo aja. Yang penting selama nggak ada yang dikurangi dari hak Allah, baik dari perbuatannya maupun nama-nama sifatnya, dan dia yang berhak diibadahinya, kita nggak masalah. Masalah tauhid kita setuju. Jadi kita harus mengetahui gitu sejarahnya kenapa bisa ada 3, pembagiannya ada yang 2, ujung-ujungnya ya sama. Ujung-ujungnya ke sini. Nah, balik lagi ke dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak Allah Subhanahu wa taala enggak dimurnikan untuk Allah, ya kan? Kalau sudah enggak murni, ada yang namanya pemalingan hak Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Jadi kesyirikan itu adalah ketika ada hak Allah Subhanahu wa taala itu yang dipalingkan. Ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harusnya murni, sekarang udah enggak murni. Itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Ketika yang dipalingkan itu adalah hak kekhususan Allah, maka syiriknya itu adalah syirik besar atau syirik akbar. Syirik akbar. Kalau misalnya yang dipalingkan itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kekhususan Allah Subhanahu wa taala apa? Rububiyahnya Allah, menurunkan rizki, mengganti siang dan malam. Ada nggak yang bisa selain Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Terus tiba-tiba ada orang yang meyakini bahwa oh enggak Ustaz, kalau misalnya di pantai selatan itu yang ngatur, yang menguasai pantai selatan itu bukan Allah, tapi ratu pantai selatan namanya. Waliyadzubillah. Itu syirik dalam rububiyah. Akbar atau asgor? Wow, akbar Ustaz. Kenapa? Karena rububiyah itu kekhususan Allah. Begitu juga dalam permasalahan ibadah. Ibadah ini hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syiriknya itu adalah syirik akbar. Kalau yang dipalingkan itu bukan hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuknya itu adalah bukan akbar. Bukan akbar. Bisa masuknya itu adalah syirik asghar, bisa masuknya itu kepada maksiat.
tergantung kadarnya. Kayak contoh misalnya taat. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala, ya memang Allah Subhanahu wa taala itu perlu ditaati, wajib ditaati. Tapi yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala ada nggak? Ada. Ada yang mentaati orang tua. Ya tentunya mentaati orang tua dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan di sini yang kita mau bahas. Tapi contoh misalnya ada orang yang ingin mentaati untuk apa ya? Misalnya disuruh beli narkoba. Lo beliin gue narkoba dulu dari sana gitu. Wah, terus kita taatin. Kita taatin. Nah, itu jatuhnya kemana? Ya kan? Ya, jatuhnya ke sini nih, bukan akbar. Tapi apakah syirik atau maksiat? Ya tergantung. Tergantung dari bentuknya. Ya dalam konteks tersebut jatuhnya ke kemaksiatan. Ya kan? Intinya adalah bagaimanapun kemaksiatan itu semuanya itu adalah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang melakukan maksiat, maka itu menunjukkan ada kecacatan dalam tauhidnya. Kenapa? Karena itu tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu tentang pemurnian hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang melenceng, ya tergantung pelencengannya itu sejauh apa. Gitu. Jadi sehingga bahkan dalam maksiat sekalipun, maka itu menunjukkan bahwa ada yang kurang dari tauhidnya dia. Tapi permasalahan tauhid dan syirik, maka bagannya itu kembali lagi seperti ini. Ya kan, kenapa bisa jadi 2, kenapa bisa jadi 3, hak Allah Subhanahu wa taala itu apa aja? Kalau dipalingkannya itu syirik, bisa jadi akbar kayak bagaimana, bisa jadi selain akbar kayak bagaimana, maka kita harus paham. Insyaallah jelas. Baik, lanjut insyaallah. قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها تقول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. Jadi di sini penulis setelah melaksanakan atau memaparkan mukaddimahnya bahwa ada ilmu yang wajib diketahui, ada ilmu yang namanya fardu ain. Kemudian kalau ilmunya fardu ain wajib untuk beramal, kalau sudah beramal harus ada yang namanya dakwah. Kalau sudah berdakwah ya berarti harus bersabar. Kemudian juga setelah itu memaparkan tentang permasalahan tauhid, syirik maupun millahnya Ibrahim alaihissalam. Baru di sini penulis masuk kepada inti utama tentang tiga pondasi utama atau usulul tsalatsah. Gitu. Mal usulul tsalatsah. Gitu. Apa sih 3 pondasi utama yang memang wajib untuk diketahui? Dan 3 pondasi utama ini semuanya terkait tentang pertanyaan kita di kuburan nanti. Ketika nanti kita wafat, maka yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat kepada kita itu adalah 3 pertanyaan ini. Gitu. Siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu? Kalau kita bisa jawab, insya Allah ke depannya itu makin mudah. Tapi kalau kita udah salah jawab, maka ke depannya itu akan makin sulit. Kalau kita jawabannya benar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu akan kasih satu jendela kecil. Sebagaimana ini kita udah belajar di As-Saff gitu tentang perjalanan di alam akhirat. Dia kasih jendela kecil. Kalau jawabannya benar. Di mana orang yang di dalam kubur itu bisa ngintip dari jendela tersebut tentang tempatnya nanti di surga. Tapi kalau jawabannya salah, juga dikasih jendela kecil sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia nanti akan bisa kelihatan tempatnya nanti di neraka itu di mana. Bagi orang yang lewat jendelanya kelihatan surga, maka dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, jangan lama-lama saya dikubur, percepat hari kiamat. Saya maunya ke situ aja. Bagi orang yang dari jendelanya itu kelihatan neraka, dia bilang, ya Allah, jangan sampai hari kiamat, udah biar siksa kubur begini aja. Karena yang begini saja, itu udah jauh lebih ringan dibandingkan apa yang saya lihat dari jendela. Udah begini aja. Jangan engkau jangan engkau tegakkan hari kiamat. Semua itu berasal dari bisa atau enggak jawab 3 pertanyaan tersebut.
Dan kita sama-sama tahu bahwa bisa atau enggaknya untuk menjawab pertanyaan tersebut bukan dari hafalan, bukan dari apapun, tetapi dari ilmu dan amal. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala yang meneguhkan kita. Bisa nggak jawab apa enggak, itu semuanya dilihat dari keteguhan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya kan? Apakah kita menjadi orang hamba yang diteguhkan untuk menjawab pertanyaan apa enggak? Kalau kita masuk diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jawab insya Allah. Tapi kalau kita enggak termasuk dari yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban pun kita pun akan keliru. Dan untuk menjadi orang yang supaya bisa diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka langkah pertamanya kita harus pelajarin 3 hal tersebut sebelum yang lain. Maka ini merupakan langkah pertama. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari 3 hal tersebut dan kemudian nanti setelah ini kita amalkan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang teguh untuk menjawab 3 hal pertanyaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-asl al-awwal ma'rifatu rabbi fa idza qila laka man rabbuka taqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al 'alamin bi'ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budu siwahu. Baik. Yang pertama kata penulis rahimahullah ta'ala fa idza qila lak, kalau misalnya ditanyakan kepadamu, ya tentunya ditanyakan kepada kita, ini permasalahan di dunia. Siapa Robmu? Maka kita jawab, Fakul Rabbi Allah. Bahwa Rob saya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'ami. Gitu. Artinya di sini, dari paragraf yang ini, penulis ingin memberitahukan kita tentang konsep Rob. Tentang konsep Rob, bahwa Rob secara bahasa Arab itu katanya itu artinya itu adalah pemelihara. Rob itu adalah pemelihara. Dan dalam permasalahan akidah, ketika disebut Rob, ya kan, itu terkait rububiyah. Nah ini Rob. Rob itu adalah yang memiliki rububiyah, zatur rububiyah. Yang memiliki rububiyah. Dan rububiyah itu terkait 3 hal. Al-khalq wal mulk wat tadbir. Penciptaan, al-khalq wal mulk, kepemilikan, kerajaan, kepemilikan, wat tadbir, yaitu pengaturan. Pengaturan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengcover 3 hal ini. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki ini semua, Allah yang mengatur ini semua. Kalau udah 3-tiganya punya, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini konsekuensi lazim yang harus ada. Kalau udah begini, berarti begini. Kalau udah diibadahi, otomatis harus punya ini. Kalau nggak ada konsekuensinya, berarti dia nggak berhak untuk diibadahi, dan pemberian ibadah kepada hal tersebut itu merupakan sesuatu yang salah. Nah, di sini yang dimaukan oleh penulis bahwa faida qila lak man rabbuk, ketika ditanyakan bahwa siapa Robmu, karena kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah siapa Tuhanmu. Sedangkan Tuhan dalam bahasa Indonesia bisa banyak. Ya kan? Bukan cuma Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan lain juga banyak dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam permasalahan akidah, maka ketika disebut sebagai Rob, maka ini adalah yang bisa melakukan 3 hal ini. Kalau udah bisa melakukan 3 hal ini, maka otomatis satu-satunya yang wajib untuk diibadahi. Kalau ada zat yang diibadahi, maka yang kita tanya itu zat yang diibadahi mengcover 3 ini apa enggak? Kalau enggak mengcover, kita bilang itu merupakan zat yang enggak berhak untuk diibadahi. Sehingga 2 hal ini merupakan konsekuensi lazim. Sehingga nanti ketika para malaikat itu menanyakan kepada kita, Mar Rabbuk, siapa Tuhanmu? Artinya siapa Tuhanmu yang engkau ibadahi.
Jadi bukan cuma sekedar keyakinan. Oh ya Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hidupnya masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaukan malaikat. Yang dibawakan malaikat itu adalah ini. Mar-Rabbuk itu adalah siapa yang engkau ibadah. Sehingga orang-orang yang mengaku Islam, mengaku bahwa Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya pada hakikatnya dia nggak akan mampu nanti untuk menjawab pertanyaan dari malaikat tentang hal ini. Nah. قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. طيب. Kemudian yang kedua di sini kata penulis wad-dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah Rabb alamin. Gitu. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Karena Allah itu kan gini gitu tulisannya ya. Jadi ada alif lam ha gitu. Pada asalnya Allah itu dari al-ilah. Ya kan? Dia dari al-ilah gitu. Ya. Dari al-ilah gitu. Al-ilah hamzahnya ini dicoret, ya kan? Hamzahnya ini dicoret sehingga lamnya nyambung kepada ini. Jadilah dalam bahasa Arab jadi Allah. Gitu. Tapi secara tulisannya gitu bahwa Allah itu asalnya itu dari al-ilah. Apa sih maksud al-ilah? Al-ilah itu diibadahi. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, ini menunjukkan konsekuensi yang tadi udah kita bahas. Bahwa segala puji kepada siapa? Kepada Allah yang wajib diibadahi, yang berhak untuk diibadahi, Rabbul alamin, yang menciptakan alamin, yang memiliki alamin, yang mengatur alamin. Apa sih alamin? Alamin itu ya kalau sekarang diterjemahin sebagai alam semesta. Alam semesta. Ya, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan kita merupakan salah satu bagian dari alam semesta. Di sini merupakan ya kita sebagai menguatkan konsep yang tadi sudah dipaparkan bahwa alhamdulillahirabbil alamin, yang namanya diibadahi dan pengaturan, penciptaan, kepemilikan itu merupakan sesuatu yang konsekuensinya itu harus saling terkait. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, fa'idha qila lak bima arafta rabbak. Oke, kalau kita sudah mengakui gitu bahwa Rabb kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari mana sih? Dari mana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata penulis di sini, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Lewat ayat-ayatnya dan lewat makhluknya. Artinya orang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu lewat dua. Ya. Di situ kata penulis rahimahullah taala itu bi ayatihi wa makhluqatihi, lewat ayat-ayatnya dan juga lewat makhluk-makhluknya. Nah, dari sini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat-ayatnya, ini namanya tadabbur. Tadabbur. Kalau lewat makhluk-makhluknya, ini namanya tafakkur. Jadi dengan tadabbur maupun tafakkur, seseorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang misalnya nggak beriman sekalipun, nggak bisa baca Al-Quran sekalipun, dia masih ada opsi untuk tafakkur. Jadi orang yang bisa melihat, oh dari siang bisa jadi malam, ada bulannya, oh ada anginnya, gunung bisa teguh seperti ini. Ketika dia tafakkur, dia pasti harusnya berujung kepada keyakinan, ini semua pasti ada yang nyiptain, ada yang memiliki, ada yang ngatur. Bisa dilihat dari tafakkur, udah pasti. Gitu.
Orang tafakur ujung-ujungnya, ini pasti ada yang nyiptain, ini semua pasti ada yang bikin, ada yang punya, dan ini semua pasti ada yang ngatur. Kalau semua ada yang bikin, ada yang milik, ada yang ngatur, otomatis dialah yang diibadahi. Sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat tafakur. Atau lebih lanjut lagi lewat tadabbur. Cuma hanya saja yang namanya mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala butuh ilmu. Yang namanya mempelajari atau mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya otomatis ya harus bisa bahasa Arab, harus bisa ilmu usul tafsir dan lain macam sebagainya. Maka yang metode tafakur, maka orang-orang di sini nggak punya alasan untuk dia nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanda-tanda dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu udah cukup bagi dia untuk ini semua pasti ada yang punya, ada yang ngatur, ada yang nyiptain. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita nggak usah ngelihat ini deh tentang bumi itu berputar, galaksi, bulan dan malam gitu. Allah Subhanahu wa taala cuma bilang wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat diri kita aja. Lihat dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala kasih kita dua mata, terus kita ngaca. Masya Allah. Kebayang nggak kalau mata kita cuma satu? Kita lihat, Allah kok ada yang kurang. Ada dua tangan, ada dua kaki. Ketika kita misalnya mau membandingkan dengan binatang yang kaki semua, kita lihat, oh alhamdulillah, bentuk saya jauh lebih bagus daripada itu. Ada hidungnya, ada giginya, ada jarinya, ada tangannya. Belum lagi kalau misalnya kita belajar kedokteran, kita nggak usah pakai belajar kedokteran, lewat ngaca aja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Udah cukup. Kita tahu bahwa gak mungkin ada bisa yang kayak begini kecuali diciptain. Pasti ada yang ngatur. Pasti ada yang miliki. Nah, itulah dia yang berhak untuk diibadahi oleh kita. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaukan oleh penulis. Dengan tafakur dan tadabbur kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-ardu as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Satu lagi warab. ورب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kemudian di sini penulis memberikan beberapa ayat
ayat dari Al-Quran tentang bahwa kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tafakkur maupun lewat tadabbur. Ya, tentunya di sini yang dibawa itu adalah tentang ya penciptaan langit dan bumi maupun siang dan malam. Kenapa? Karena langit dan bumi itu jauh lebih susah diciptakan. Ya, tentunya tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari perspektif kita sebagai manusia, langit dan bumi itu jauh lebih dahsyat penciptaannya dibandingkan diri manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah kalian mengira bahwa kalian itu lebih dahsyat ataukah penciptaan langit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lebih dahsyat? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang penciptaan langit itu jauh lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Sehingga orang kalau melihat langit dan bumi ganti siang dan malam, subhanallah, harusnya itu kalau fitrahnya lurus, dia akan menuju kepada kesimpulan ini. Sehingga dia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kata penulis bahwa Rabb huwal ma'bud. Sebagaimana tadi sudah kita singgung bahwa kalau Rabb itu adalah yang diibadahi. Karena keduanya itu adalah konsekuensi lazim. Qala Ibnu Katsir, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqqu lil-'ibadah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya', bahwa al-khaliq itu di sini sebagai faedah bahwa al-khaliq walaupun dalam bahasa Indonesia itu adalah yang maha mencipta, yang mencipta. Ya tentunya dalam bahasa Indonesia yang mencipta itu bukan Allah doang. Ada yang menciptakan listrik, ada yang menciptakan mobil, ada yang menciptakan tenaga banyak lah. Ya kan? Sebagai pencipta ini, pencipta itu gitu. Tapi kalau al-khaliq, maka ini adalah zat yang bisa menciptakan dari yang tadinya nggak ada menjadi ada. Dan ini nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang namanya menciptakan mobil, oh iya dia menciptakan mobil, tapi mobil itu merupakan tadinya udah ada, bannya udah ada, mesinnya udah ada, listriknya udah ada, cuma disusun aja. Semuanya itu adalah penyusunan dari sesuatu yang sudah ada, kemudian disusun, diramu, diriset dan segala macamnya jadi ada. Tapi kalau sesuatu yang tadinya nggak ada sama sekali, kemudian bisa jadi ada, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Al-Khaliq. Al-Khaliqu li hadhil asya', maka kata Ibnu Katsir bahwa yang menciptakan semuanya ini, bumi maupun langit, dan di antara yang di langit dan bumi itu adalah wal mustahiqqu lil ibadah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Baik. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang diibadahi, maka kita sekarang penting untuk mengetahui apa sih ibadah? Apa sih ibadah? Ya mungkin udah sering dengar gitu ya di kajian-kajian bahwa ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah terminologi. Ya kan? Sebuah terminologi atas apa? Atas segala sesuatu yang Allah cintai, Allah cinta dan Allah ridha. Jadi kalau ada sesuatu yang dari sesuatu tersebut kita tahu bahwa itu Allah ridha atau Allah cinta,
maka kita bisa mengetahui bahwa itulah ibadah. Itulah ibadah. Nah, kemudian di sini penulis menunjukkan atau beberapa contoh-contoh ibadah. Contoh-contoh ibadah yang pertama ya dibawa oleh penulis rahimahullah taala, wa minhu, ya kan, di antaranya itu adalah ad-du'a. Sebelum ad-du'a al-Islam. Wa minhu al-Islam. Islam. Jadi Islam kita itu ibadah bukan? Ibadah. Iman. Iman, ihsan. Nah, ini tiga-tiganya merupakan ibadah. Dan penting bagi kita bahwa terkadang kita itu nggak sadar bahwa ya ini sering gitu anak singgung gitu di dalam pelajaran-pelajaran bahwa ketika seorang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, pahalanya kayak gimana? Ya kan? Misalnya ada orang kafir nih. Terus dia mu'alaf gitu. Masuk Islam. Masuk Islam. Kan kalau kata ya kan yang kita pelajarin bahwa kalau orang kafir masuk Islam, maka seluruh perbuatannya yang dulu perbuatan baik gitu. Karena orang kafir bukan berarti nggak berbuat baik sama sekali. Ada orang kafir yang suka sedekah, membantu orang, dermawan. Kalau waktu dia kafir, apa yang dia lakukan ini kan nggak ada pahalanya. Ketika dia udah masuk Islam, yang dia udah lakukan itu jadi pahala. Setelah jadi pahala, Allah Subhanahu wa taala kali 2, didobel. Karena dia udah masuk Islam. Terus kita bilang, enak banget orang kafir masuk Islam terus tiba-tiba jadi mu'alaf, pahalanya double. Gitu. Iya kan? Ya emang begitu gitu. Enak banget, Ustaz. Gitu. Sedangkan kita dari dulu Islam ya begitu-begitu aja, nggak double-double, Ustaz. Kadang kita nggak ngeh gitu bahwa setiap detiknya kita Islam itu ada nilainya. Jadi dari zaman dulu kita Islam sampai sekarang tiap detik itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bernilai nggak? Bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Setiap detik argonya jalan. Sehingga kita nggak ngiri kok sama mu'alaf. Oh, mu'alaf double. Ya lo double, gue dari dulu argo udah jalan kok. Gak perlu ngiri. Gak perlu ngiri. Ke argo kita udah jalan, udah banyak insya Allah. Gitu. Yang penting kita harus sadar gitu ya. Bahwa Islam kita itu bernilai, iman itu kita bernilai, ihsan kita itu bernilai. Semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sadar, oh iya, alhamdulillah kita masih muslim. Kita nggak mau pindah agama. Alhamdulillah iman saya masih beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian. Saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tiap detik kan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ibadah. Sehingga kita nggak perlu minder sama mu'alaf, merasa mu'alaf gitu. Enggak. Kita argo jalan udah banyak, insya Allah. Kalau diterima sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan gitu ya. Maka ini merupakan tabungan bahwa kita itu ya alhamdulillah. Ini semuanya kan ibadah. Dan ibadah itu, ibadahnya Islam kita, iman kita, ini argonya jalan terus. Beda dengan sholat. Yang kalau sholat, ya 5 waktu baru ada argonya. Tapi kalau Islam kita, subhanallah, ini jalan terus. Selama kita masih muslim, selama kita masih mukmin, jalan terus insya Allah. Maka dari situlah kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang baik bagi kita. Kemudian yang selanjutnya kata penulis di sini rahimahullah taala itu adalah ad-du'a. Yaitu tentang ibadah doa. Kita masuk kepada contoh-contoh ibadah. Contoh yang pertama, ya setelah Islam, iman, ihsan gitu ya. Itu adalah tentang doa. Doa gitu ya. Bahasa Indonesianya udah jadi doa gitu. Doa di dalam Islam itu bisa menjadi 2. Yang pertama itu doa lewat lisan. Lewat lisan, yang kedua doa lewat perbuatan. Perbuatan. Kalau doa lewat lisan, ini yang sebagaimana kita pahami. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa lewat lisan. Terus kalau doa lewat perbuatan itu gimana? Kayak contoh misalnya sholat.
Loh, sholat bukannya ya sholat Ustaz, bukan doa gitu. Tapi secara apa ya? Secara dari satu sisi yang lain itu juga itu juga doa. Karena ketika sholat, emang artinya doa ini apa sih? Minta gitu kan? Artinya doa kan minta. Ketika kita sholat, ada yang kita minta. Apa yang kita minta? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk surga. Sehingga kita dengan melakukan sesuatu itu sebenarnya kita minta. Sehingga doa minta itu bisa lewat lisan, bisa lewat perbuatan. Sehingga nanti semua kata-kata doa di dalam Islam, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, maka konteksnya ini. Baik lewat konteks lisan, baik lewat konteks perbuatan. Wah, berarti Ustaz kalau doa itu mencakup semua ibadah dong. Iya. Karena mencakup semua ibadah, makanya dibawa sebagai contoh yang pertama oleh penulis. Sebelum yang lain, dia bahas rahimahullah ta'ala tentang doa. Kenapa? Karena ya namanya ibadah, pasti bisa lewat lisan, bisa lewat perbuatan. Nah, ini penting bagi kita bahwa doa secara konteks Islam, maka dia bisa lewat dua, lewat lisan, lewat perbuatan. Kemudian contoh yang berikutnya itu adalah al-khauf. Al-khauf itu adalah takut. Takut. Tapi di sini kata penulis bahwa takut itu ibadah. Jadi sebelum kita masuk kepada takut yang ibadah, kita harus tahu dulu pembagiannya. Bahwa ada takut yang bukan ibadah. Ada yang namanya takut tabiat manusia. Takut tabiat manusia kayak takut binatang buas, takut gelap, takut tinggi, takut preman, takut orang jahat. Itu tabiat manusia. Kalau tabiat manusia, maka dibagi takut itu menjadi dua. Yang sebabnya itu jelas, sama yang kurang jelas. Kurang jelas. Kalau yang sebabnya jelas, kayak contohnya takut benda tajam. Ya kan, kalau udah ditodong sama perampok, pembegal di sini gitu, kita udah tahu, wah ini kalau diterusin leher kita nih yang kena. Jelas nggak? Jelas. Jadi boleh nggak takut di situ? Oh, tabiat manusia, sebabnya jelas, maka hukumnya mubah. Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Takut. Takut ketemu ular, ada ular di situ. Kita lihat, ya Allah. Atau enggak ada anjing galak di tengah jalan. Terus tuh anjing galak udah terkenal reputasinya. Ya kan? Kita, ya Allah dia lagi nongol. Kita jelas gitu. Terus kita takut, hukumnya mubah, nggak masalah. Tetapi kalau sebabnya itu kurang jelas, ya kan kayak takut gelap, padahal masih ada lampu di situ. Ada lampu kok. Wah anjingnya galak, lo orang dikurung kok, nggak keluar dia. Oh enggak, tapi anak masih takut. Maka yang sebabnya kurang jelas, maka ini jatuhnya itu adalah sifat pengecut. Dan pengecut nggak boleh dia dalam Islam. Itu bukan merupakan sesuatu yang terpuji. Sehingga walaupun tabiat manusia, bukan selalunya kita bisa berlindung, kan tabiat, Ustaz. Enggak, gitu. Ada yang tabiat tapi pengecut, dan pengecut ini nggak boleh hukumnya. Nggak dipuji dalam Islam, harus berani. Kalau memang kurang jelas. Tapi kalau udah jelas, wah jelas, Ustaz. Ini sih ya nggak apa-apa gitu, tak. Ya walaupun ada aja orang yang memang ya pemberani gitu, walaupun jelas sekalipun dia tetap berani, tapi ini urusan lain. Tapi secara hukum fikihnya, kalau yang kurang jelas pengecut, maka ini takut tabiat yang nggak boleh. Nah, baru masuk ke dalam takut yang ibadah. Nah, kalau takut ibadah, ini adalah takut yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh akal. Nah, ini ibadah. Antum takut sama Allah nggak? Takut ana sama Allah. Oh, Allah nggak kelihatan kok. Takut apaan? Gitu. Takut azabnya. Ana jamin ntar
dalam 10 menit nggak kejadian apa-apa. Ada orang yang bilang kayak gitu, enggak, tapi anak nggak mau, anak tetap takut. Nah, itu ibadah. Itu takut sama Allah. Bisa dijelaskan nggak? Nggak bisa dijelaskan oleh akal. Itu permasalahan iman. Antum takut sama Allah, takut. Bener nggak mau begini-begini, enggak, anak nggak mau. Itu masalah iman. Secara akal orang akan bilang, ngapain ini orang susah-susah? Ngapain sholat 5 waktu, bangun subuh-subuh, segala macam. Sama kayak waktu itu dulu anak pas belajar bahasa Arab di Jordan. Gitu. Kebetulan salah satu teman anak itu orang kafir gitu. Subhanallah, orang Finlandia, dia belajar bahasa Arab gitu. Emang ditempatin nggak tahu untuk intel kayak untuk apa, nah nggak tahu gitu. Tapi pas dia itu nanya sama anak gitu, are you Muslim? Ya kan ngomong bahasa Inggris gitu. Dia belajar gitu kan. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab lah. Ente Muslim nih? Muslim mana? Gitu. Kebetulan pas anak lagi belajar situ lagi musim dingin. Di Aman, lagi musim dingin. Kalau Muslim berarti sholat subuh. Sholat subuh. Iya, anak sholat subuh gitu. Bangun jam 4:30. Bangun 4:30. Dingin-dingin ke masjid. Iya, dingin-dingin ke masjid, Pak. Yang pertama kali dia bilang, I don't believe it. Gak mungkin, gak percaya gue. Ada orang yang bisa bangun 4:30 terus ke masjid. Lah, ya anak gak usah pamer-pamer. Coba bagi mereka itu di luar akal. Bangun 4:30 ke masjid, keluar rumah gitu, dingin-dingin. Gak mungkin. Ya dia gak ngerti. Bagi kaum muslimin, bukan anak doang, yang lain juga gitu. Bangun 4:30 terus ke masjid. Sama. Tapi bagi dia adalah ini sesuatu yang gak bisa dijelaskan oleh akal. Mau ngapain bangun pagi-pagi terus dingin-dingin terus keluar masjid. Nah ini sesuatu yang gak bisa dijelaskan oleh akal. Ketika kita takut, gak bisa dijelaskan semata-mata oleh akal, maka itu ibadah. Sehingga kalau misalnya ada orang yang takut nggak mandiin keris, sejalan sama dia keluar kota, terus dia bilang, ya Allah, lah kenapa antum? Aduh, anak harus pulang. Loh kenapa harus pulang? Anak harus mandiin keris. Oh ya, besok juga bisa. Oh nggak bisa, harus malam ini. Loh emang kenapa sih? Boleh-boleh aja, dalam Islam itu nyeni boleh. Suka keris, suka pedang, suka cincin dan segala macam, boleh, nggak masalah. Tapi kalau udah ada ketakutan yang nggak bisa dijelaskan oleh akal, emang kenapa kalau nggak dimandiin? Oh jangan, kalau nggak dimandiin nanti akan begini dan begini. Subhanallah. Itu takut yang ibadah itu. Udah suruh pembantu aja cuciin pakai air dari ember. Oh nggak bisa. Itu ember harus diginiin pakai kembang ini, kembang itu, dan yang mandiin harus ana, harus saya. Kita cuma bilang itu ibadah. Itu ibadah. Sesuatu yang takut nggak bisa dijelaskan oleh akal. Nah, gini kita harus camkan gitu bahwa ketika takut yang bernilai ibadah itu adalah yang nggak bisa dinilai oleh akal sehat. Kenapa harus takut? Kalau takut sama anjing buas, oh iya giginya, cakarnya. Takut sama pisau, iya. Gitu. Tapi kalau udah nggak bisa dijelaskan oleh akal, maka itu merupakan takut yang bernilai ibadah. Dan kalau udah ibadah, nggak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang takut. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah tentang ar-raja, yaitu tentang harap. Ya jelas lah insya Allah. Dalam artian ketika kita melaksanakan ibadah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kebaikan, pahala, dipalingkan dari segala sesuatu yang buruk. Ini jelas insya Allah, nggak perlu penjelasan lebih jauh. Kemudian yang selanjutnya itu adalah at-tawakkul. At-tawakkul atau tawakal. Contoh yang berikutnya, yaitu tawakal. Tawakal itu memiliki syarat. Syarat tawakal itu adalah serius dalam berusaha. Serius dalam berusaha. Lalu apa itu tawakal? Kemudian tawakal itu mencakup dua.
Yang pertama itu adalah idharul abdi ajzahu lillah. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu lemah di sisi Allah. Dirinya menunjukkan kalau dirinya itu lemah. Setelah menunjukkan dirinya lemah, yang kedua itu adalah bersandar hasil akhirnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hasil akhirnya itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 aspek ini serius dalam berusaha, terus setelah berusaha dia menunjukkan dirinya lemah, dan kemudian dia tahu bahwa hasil akhirnya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3-tiganya checklist, baru disebut sebagai tawakal. Kalau ada yang kurang, berarti dia nggak tawakal. Kayak contohnya tawakal tapi malas dalam berusaha. Ya kan, ada pedagang di pasar, ya kan? Pedagang nih masuk jam 8, setengah 11 sudah pulang. Kita tanya, "Mas, cepet amat Mas, dagangnya setengah 11 sudah pulang." Ah, udah ana tawakal aja sama Allah. Loh, ente sih bukan tawakal, males iya. Nggak serius. Sehingga ketika dia bilang, "Ana tawakal aja sama Allah," kita tahu bahwa, loh gimana tawakal? Orang belum serius kok. Nggak kehitung tawakal. Bagi dia maupun dalam lisannya dia bilang, "Saya bertawakal," secara syariat, orang belum serius, nggak bernilai tawakal. Tapi kalau udah serius berusaha, wow, semuanya dia udah lakukan tentang usahanya. Kemudian yang kedua dia bilang, kita tanya, "Gimana nih proyek, jebol nggak nih Mas?" "Tenang, anak mah lulusan luar negeri yang gini udah biasa, pengalaman anak puluhan tahun, kok kita udah semuanya tenang, jebol." Lah, serius sih iya, tapi menunjukkan dirinya lemah enggak. Ini juga bukan tawakal. Walaupun ketika gini, udah, antum kan tahu anak-anak pengalaman puluhan tahun, pengalaman segala macam, lulusan luar negeri, udah kita tawakal aja. Maka nggak bernilai tawakal ketika seseorang itu nggak menunjukkan dirinya lemah. Harus 3-tiganya gitu. Udah serius, setelah serius, gimana ya udahlah, kita semuanya sebab-sebab udah kita lakukan, ya tinggal kita gimana deh, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hasilnya hasil yang terbaik. Kalau emang dapat, ya berarti rezekinya. Kalau enggak, ya alhamdulillah, rezeki Allah Subhanahu wa taala di lain waktu masih ada. Ah, ini baru tawakal. Udah serius dalam berusaha, menunjukkan kalau dirinya lemah dan kemudian dia bersandar kepada hasil akhir. Ah, itu yang tawakal bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3-tiganya enggak checklist, enggak ada pahala tawakal dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah rohbah. Rohbah dengan ghain itu maksudnya itu adalah bersemangat dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya itu adalah rohbah dengan H besar. Gitu. Rohbah ini adalah takut kepada Allah. Jadi masalah takut di dalam Islam ini macam-macam bentuknya. Macam-macam bentuknya. Kalau cuma sekedar takut yang nggak bisa dijelaskan oleh semata-mata oleh akal, itu ibadah, itu namanya khauf. Ya, kita tulis aja nih bahasa Arabnya. Khauf. Yang sekarang kita mau bahas, ini yang namanya rohbah. Rohbah gitu, pakai hak besar. Kalau rohbah, itu adalah udah khauf plus ada amalannya. Ada amalannya. Jadi ketika misalnya ada orang, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Aduh, takutlah ana. Ya kan? Daripada gimana-gimana, ana sedekah dulu deh. Karena ana tahu kata Rasul alaihi salatu wasallam, sedekah itu nolak bala, ana sedekah. Nah, ketika takut disertai oleh amal, ini namanya dalam Islam itu adalah rohbah. Rohbah. Ya, dasarnya dia adalah tetap takut. Tetapi ketika ada disertai oleh amalan, maka itu namanya adalah rohbah. Kemudian yang berikutnya itu adalah al-khusyuk. Nah, khusyuk yang sebagaimana kita sering bahas itu adalah khusyuk dalam sholat dan segala macam. Itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan rasa tunduk dan hina. Yang diiringi dengan rasa tunduk dan hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dibawakan oleh penulis di sini adalah al-inabah.
Al-inabah ini merupakan rasa ingin kembali. Ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya rasa ingin kembali ini mungkin apa ya? Bahasa Indonesianya tobat. Bahasa Indonesianya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, emang ada Ustaz yang tobat bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Gimana tuh? Ya kayak contohnya misalnya orang-orang Nasoro tobatnya ngaku dosanya kemana? Ke pastor-pastor mereka. Wahai pendeta, aduh saya nyesel, saya udah melakukan kayak gini, saya nggak mau ngulanginnya lagi. Loh, yang kayak begitu cuma boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Tobat kepada selain Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya itu adalah al-isti'anah. Isti'anah itu minta tolong. Isti'anah minta tolong. Minta tolong. Ustaz, yang bener aja, masa minta tolong ibadah sih Ustaz? Kan gitu ya. Masa kita nggak boleh minta tolong sama orang lain? Karena minta tolong ini kan ibadah, kata penulis. Masa iya minta tolong ibadah? Minta tolong cuciin piring, ya kan? Beliin roti, isiin tinta di spidol, gitu. Lah itu kan minta tolong. Masa iya itu ibadah? Maka yang dimaksud minta tolong yang termasuk ibadah itu syaratnya itu ada 3. Maka yang pertama, minta tolong itu harus kepada orang hidup. Yang kedua, minta tolong itu harus kepada orang yang hadir. Yang ketiga, minta tolong harus kepada yang mampu. Yang mampu. 3-tiganya harus checklist. Gitu. Kalau 3-tiganya checklist, berarti bukan ibadah. Ya kan? Kayak contoh, misalnya kita minta tolong sama Fulan untuk beliin roti. Afwan, antum bisa beliin anak roti nggak? Oh, si Fulan hadir. Hidup pertama. Hidup nggak dia? Hidup. Hadir nggak? Hadir, ini ada orangnya. Mampu nggak dia? Ya mampu, asal dikasih duitnya sama dia jalan. Mampu, alhamdulillah. 3-tiganya checklist. Kalau 3-tiganya checklist, alhamdulillah. Berarti minta tolong kepada selain Allah bukan syirik. Tapi kalau nggak checklist, kayak contoh minta kepada yang udah wafat, hidupnya berarti nggak checklist nih. Minta tolong kepada kuburan. Wahai penghuni kubur, tolong mudahkan rezeki saya. Berarti dicek. Apa nih? Dia minta tolong nggak? Oh ya, minta tolong. Kepada siapa nih? Oh, ini udah dikubur. Udah nggak hidup. Orang kalau udah nggak hidup, nggak boleh dimintain tolong. Orang dia yang justru butuh pertolongan kita supaya doain dia. Sehingga nggak checklist. Atau kepada orang yang nggak hadir. Hidup sih, cuma nggak hadir. Kayak contoh misalnya, contoh yang selalu ini, kayak misalnya kita tengah jalan naik motor nih, sama si teman kita. Naik motor gelap-gelap, di depan ada begal 2. Bro, kalau ada begal lo yang turun ya. Boleh nggak? Boleh. Orangnya hidup ada nih, lagi kita bonceng. Hadir nggak? Ya hadir, orang lagi dibonceng. Mampu nggak? Kita kebetulan kita tahu nih orang emang jagoan. Antum yang turun ya. Udah tenang aja, anak yang turun. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita naik motor sendirian, kita lihat depan, ya Allah ada begal. Terus kita bilang, wahai Abdul Qadir tolongin saya. Syirik. Kenapa? Orangnya sih hidup, mungkin lagi di rumah dia. Di rumah, tapi dia nggak hadir. Kalau nggak hadir, kok dimintain tolong? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak hadir. Atau hidup iya, hadir iya, tapi nggak mampu. Kayak contoh misalnya ada orang bilang, wahai Fulan, siapa tuh? Dukun satu tuh. Si Mbak Rara. Rara apa Raras? Hah? Rara. Mbak Rara,
turunin hujan dong. Hidup si Rara. Hadir nggak? Hadir. Tapi apa iya? Yang punya remote katanya dia. Dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Jadi kalau nurunin hujan, itu yang cuma mampu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mampu. Sehingga minta tolong sama Mbak Rara untuk turunin hujan, syirik akbar. Minta tolong sih minta tolong. Tapi kalau nggak checklist, ujung-ujungnya syirik akbar. Sehingga yang bukan syirik dalam permasalahan minta tolong, harus hidup, hadir, mampu. Tiga-tiganya terpenuhi, maka insya Allah minta tolong kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan ibadah. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya itu adalah isti'adzah. Minta perlindungan. Minta perlindungan sama. Harus hadir harus ada tiga-tiganya. Minta perlindungan sama Satpam, sama Hansip. Pak, tolong lindungin komplek ini ya Pak, supaya aman dari pencuri, aman dari perampok. Gitu. Dicek. Si Hansip, hidup nggak? Alhamdulillah, hidup. Hadir nggak? Ya hadir, lagi patroli dia. Mampu nggak? Ya mampu, orang dia Hansipnya, dia Satpamnya. Gitu. Sehingga kita minta Hansip untuk melindungi komplek kita dari perampok, dari maling, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau minta perlindungan, ada salah satu yang nggak checklist, sama kayak tadi minta tolong, maka itu merupakan syirik akbar. Istighotsah juga sama. Minta tolong. Jadi istighotsah sama isti'anah itu sebenarnya minta tolong juga. Hanya saja istighotsah itu adalah minta tolong dalam sesuatu yang besar. Dalam sesuatu yang besar. Bukan cuma beliin roti, enggak. Gitu, tapi sesuatu yang besar. Harus memenuhi tiga hal tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah adzabah. Memberikan sembelihan. Ya kan, sembelihan. Memberikan sembelihan, ada konteks yang ibadah, ada konteks yang bukan ibadah. Sama. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang bukan ibadah, ya kayak contoh misalnya kita sembelih untuk apaan? Untuk makan sendiri. Ya kan, kita sembelih ayam. Loh, kok antum menyembelih untuk siapa nih? Menyembelih untuk diri sendiri. Boleh nggak? Boleh. Diri sendiri emang mau apa? Anda mau goreng nih ayam. Boleh. Untuk makan. Loh, kok bukan untuk Allah? Bukan ibadah ini. Ini menyembelih untuk diri sendiri. Boleh. Atau menyembelih untuk memuliakan tamu. Ada orang tamu datang dari jauh, mau datang ke rumah kita. Kita sembelih satu kambing buat dia. Gitu. Boleh untuk tamu, memuliakan tamu. Bukan ibadah. Ya, kalau misalnya kita niatin ini sebagai sedekah, memuliakan tamu, karena memuliakan tamu termasuk dalam syariat Islam, bisa jadi ibadah. Tapi secara sembelihannya, kalau nggak pakai niat ibadah, ya boleh-boleh aja. Tergantung niatnya. Gitu. Nah, ini sembelihan yang bukan ibadah. Tapi kalau yang ibadah, maka sembelihan yang ada ibadahnya itu, maka dia ada ritual. Ada ritual. Contohnya sembelihan Idul Adha. Ritual atau bukan? Ada. Tanggalnya tanggal tertentu, yang disembelih pun hewan-hewan tertentu. Itu apa namanya? Itu ritual. Boleh nggak saat kita sembelih Idul Adha, tapi sekarang kita sembelihnya? Kagak sah. Mau ngapain nanti kurban sekarang? Gitu, nggak sah. Gitu. Kenapa nggak sesuai dengan ritual? Sehingga kalau ada sembelihan, tapi punya ritual, itu ibadah. Kayak contoh misalnya menyembelih, apa yang disembelih? Ayam cemani. Tahu ayam cemani nggak? Ayam hitam semua gitu. Nggak ada warna lain. Ayamnya hitam semua. Dukun, terus minta tolong sama dukun untuk apapun itu. Barang hilang kayak rezeki kayak apapun yang kebohongan mereka bilang, kita bilang ya udah, kamu kalau mau emang ditolong,
mau punya ilmu tenaga dalam ini, sembelih ayam cemani. Kapan sembelihnya, Mbah? Sembelihnya Jumat Kliwon. Jadi ritual yang disembelihnya itu harus jenis tertentu, waktunya pun tertentu. Maka yang seperti itu merupakan ibadah. Apalagi kalau misalnya udah ditujukan kepada jin. Ini saya sembelih kepada jin penunggu Gunung Rinjani ini supaya nggak gempa, itu sih udah jelas ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kesyirikan akbar. Ala kulli hal, maka sembelihan itu kita tahu ibadah atau bukan itu dilihat dari ritualnya. Ritual bisa dilihat dari jenisnya, bisa dilihat dari waktunya, atau bahkan bisa dilihat dari hasil sembelihannya dimakan apa enggak. Orang kalau nyembelih buat jin, kagak dimakan. Nyembelih buat jin biasanya apa? Ya, dilarutin ke laut, ya kan? Dilarutin ke laut atau dilarutin dibuang ke gunung. Kenapa nggak dimakan? Sayang amat. Tapi karena mereka punya ritual, itu bagian dari ibadah-ibadah mereka. Selanjutnya, setelah adzabah itu adalah an-nadhar. An-nadhar atau bahasa Indonesianya itu adalah nazar. Nah, nazar yang berpahala, ya tentunya ini dalam ranah fikih gitu ya. Para ulama berselisih pendapat. Tetapi kita simpulkan saja nazar yang paling utama gitu, yang terpuji itu adalah nazar tanpa iming-iming. Seperti nazarnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nazarnya Umar bin Khattab, dia bilang, saya bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram untuk sekian hari. Nah, itu nazar tanpa iming-iming. Tapi kalau udah nazar pakai iming-iming, ini nggak terpuji. Kalau saya lulus ujian, saya mau puasa 3 hari untuk Allah. Nah, ini nggak terpuji nih. Nazar pakai iming-iming. Makanya kata para ulama, nazar pakai iming-iming itu merupakan ibadahnya orang pelit. Ente mau puasa, puasa aja. Gak usah nunggu ntar lulus. Ntar kalau nggak lulus gimana? Ya nggak jadi puasa. Medit amat ente beribadah. Sehingga yang terpuji itu adalah nazar tanpa iming-iming. Dan ketika bernazar, maka tentunya jelas gitu. Saya nazar puasa, ya untuk siapa? Ya untuk Allah. Saya nazar ini untuk siapa? Untuk Allah. Kalau saya nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini merupakan syirik akbar. Nah, ini merupakan ibadah-ibadah yang diberikan contoh oleh penulis di sini, dan ya alhamdulillah sudah kita paparkan tentang rinciannya. Ini semua nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadalilu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wad-dalilu qawluhu ta'ala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Faman sarafa minha shay'an bighayri Allah فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين. Hasbuk. Antum kalau baca langsung segitu nggak kuat. Soalnya wakafnya, tapi insya Allah khair. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil global bahwa kenapa ibadah-ibadah ini cuma boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu di surat Al-Jin. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, secara bahasa Indonesia,
Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala satupun. Tapi kita tahu bahwa doa itu tadi bisa lewat lisan, bisa lewat perbuatan. Sehingga secara syariat ketika kita memahami ayat tersebut bahwa fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu berdoa kepada selain Allah, artinya jangan kamu beribadah kepada selain Allah. Sehingga pendalilannya, walaupun di sini ayatnya tentang doa, tetapi doa tadi kita udah bahas bahwa doa itu mencakup seluruh ibadah. Makanya di sini pendalilannya tepat. Kemudian di sini kata penulis, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memalingkan salah satu saja dari ibadah-ibadah tersebut, maka dia musyrik kafir. Bedanya, kalau semua orang musyrik otomatis pasti kafir. Tapi kalau orang kafir belum tentu musyrik. Benar ya? Semua orang musyrik otomatis kafir. Tapi semua orang kafir belum tentu musyrik. Karena kesyirikan itu ya satu hal. Dan kekafiran itu bukan cuma karena kesyirikan. Kayak contoh misalnya orang kafir yang bilang ada nabi baru. Gitu. Ya kan, ada nabi baru nih setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kafir nggak? Kafir, cuma dia bukan musyrik karena dia tidak melakukan kesyirikan. Nah itu bedanya itu. Kalau musyrik ya terkait dengan kesyirikan. Kalau kafir segala sesuatu yang bisa menyebabkan kekufuran, diantaranya itu adalah syirik. Tapi ada juga sebab-sebab kekafiran yang lain. Dalilnya itu adalah wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa may yad'u ma'allah, barang siapa yang berdoa bersamaan dia berdoa kepada Allah tapi dia juga berdoa kepada yang lain. Ustaz, ini kan berdoa. Tapi tadi kita udah singgung bahwa doa itu mencakup seluruh ibadah. Mencakup seluruh ibadah. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah juga, kepada yang lain juga, la burhana lahu bih, yang namanya kesyirikan itu pasti nggak ada dasarnya. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya dia ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala cap innahu la yuflihul kafirun. Bahwa orang yang melakukan tersebut itu adalah orang kafir. Nah, kemudian sedikit lagi insya Allah tentang dalil-dalil ibadah-ibadah yang tadi barusan kita singgung. Baik. Nakal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fil hadits ad-du'a mukhul ibadah. Betul. Ad-du'a mukhul ibadah. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Dalil yang pertama tentang permasalahan doa. Doa itu ibadah. Tadi apa definisi ibadah? Sebuah terminologi yang Allah Subhanahu wa taala cintai atau ridhoi. Jadi kita tinggal ngelihat sesuatu itu ibadah atau bukan, tinggal dicek Allah cinta atau enggak, Allah ridho atau enggak. Maka di sini di ayat ini wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala bilang ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini bentuk perintah kan? Mungkin nggak Allah memerintahkan sesuatu yang dia nggak cinta atau dia nggak ridho? Nggak mungkin. Berarti dari sini kita tahu, oh ini perintah Allah. Allah pasti perintah sesuatu yang dia cintai dan dia ridhoi. Maka yang dia perintahkan berarti ibadah. Apa yang dia perintahkan? Ud'uni, berdoa. Oh berarti doa ibadah. Gitu caranya. Dalil yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala والدليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
Dalil yang kedua sama. Fala takhafuhum wa khafuni. Wa khafuni. Takutlah kepadaku. Wah, ini perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah, pasti Allah memerintahkan kepada sesuatu yang dia cintai dan dia dia ridhoi. Ya, kalau dia udah cinta, dia ridho, berarti itu adalah ibadah. Wa dalil raja. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa dalil raja qawluhu ta'ala فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والدليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة ورهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Nah, ini disinggung tentang dalil rohbah wal khusyuk. Ini sedikit berbeda. Kalau tadi kan semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tahu oh kalau Allah memerintahkan berarti Allah cinta dan ridha. Kalau Allah cinta dan ridha berarti ibadah. Nah, di dalam yang di sini ayat sini dari sisi lain kita juga bisa lihat apakah Allah memuji pelakunya apa enggak. Kalau Allah memuji pelakunya berarti yang dilakukan itu adalah ibadah. Kenapa? Ya karena yang dilakukan itu adalah Allah cintai dan Allah ridhai. Ya kalau yang melakukannya Allah puji, maka itu yang dilakukan ibadah. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwa orang-orang tersebut yaitu para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera dalam kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Gitu. Bahwa mereka itu kalau berdoa kepada Allah itu rohbah, mereka juga rohbah, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Sehingga ketika orang melakukan hal ini kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu apa yang dilakukan itu adalah ibadah. Nah. Wa dalilul khasyah. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. Baik. Kayaknya tadi khasyah belum mana singgung, kelewatan. Jadi kalau khasyah itu merupakan takut yang disertai dengan ilmu. Takut yang disertai dengan ilmu. Ya, takut misalnya takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya ana takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika disertai dengan ilmu, ana takut sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian dan demikian, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda demikian dan demikian, qala Ibnu Umar demikian dan demikian. Nah, itu takut yang disertai dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu adalah nama-namanya demikian, artinya begini-begini. Nah, itu takut yang disertai dengan ilmu itu adalah khasyah. Ya, sebagai tambahan aja. Lanjut. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق.
قل أعوذ وقوله تعالى وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستعاذة قوله تعالى استغاثة ودليل الاستعاذة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث لعن الله من ذهب لغير الله. من؟ لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Baik, alhamdulillah. Ini merupakan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis tentang permasalahan ibadah-ibadah, dan alhamdulillah kita udah selesai tentang fondasi yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besarnya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar dari haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam permasalahan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah-ibadah, dan jangan sampai ada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang dicontohkan juga sudah kita bahas. Insyaallah kita akan masuk kepada al-aslu tsani atau pondasi yang kedua ba'da maghrib insyaallah. Apabila ada yang ingin tanyakan terkait pondasi yang pertama, falyatafadhal. Ada yang mau tanyain? Silakan. Nah. Takut. Nah. Takut yang tidak jelas, yang tabiat manusia. Yang ibadah, yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Itu takut akan masa depan gitu masuk. Takut akan masa depan. Takut miskin gitu. Ya, itu sih bisa dijelasin oleh akal. Ya kan? Misalnya orang takut miskin gara-gara apa? Ya kan? Bisa dijelasin. Ya Allah, anak takut miskin. Kenapa? Ekonomi lagi susah, proyek lagi ribet. Gitu. Ini bisa dijelasin. Gitu. Orang yang takut akan masa depan biasanya karena keadaannya dia sekarang. Karena keadaan dia sekarang sehingga masa depannya dia bisa apa ya? Kira-kira gitu. Dan ini semua ada dasarnya dan itu nggak termasuk. Sehingga kalau kita khawatir apakah nanti kita sukses apa enggak ya di masa depan, lulus apa enggak, kita bisa berhasil apa enggak dan segala macamnya, itu masuknya ke dalam tabiat. Ke dalam tabiat manusia. Hanya saja ya tergantung. Ada yang sebab jelas, ada yang kurang jelas. Gitu. Kalau ketika sebabnya kurang jelas, alhamdulillah, terus kita bersikap lebay, takutnya ntar masuknya ke dalam yang pengecut tadi. Oh, ada. Tapi bukan ibadah ya. Oh, taib. Assalamualaikum Ustaz. Terkait berbarokah dari kesyirikan. Berbarokah dari kesyirikan. Kalau ada teman yang menurut dugaan kita melakukan istijah ketika lagi nongkrong, itu bagaimana caranya kita berdoa, lalu bagaimana kalau tidak berdoa? Jadi ketika ada orang yang beristihza atau mengolok-olok agama, maka ketika mereka mengolok-olok agama kita, yang paling minimum itu kalau kita bisa cabut dari situ, kita cabut dari situ. Jangan kita nongkrong sama mereka. Itu minimumnya. Gitu. Jadi ketika agama kita diistihza atau dihina-hina, gitu, kita langsung bilang, Anda cabut. Cabut aja udah, keluar. Atau pergi aja udah. Nah itu minimumnya. Ya tentunya yang bagus lagi itu adalah ya kita nasihatin. Antum kira-kira dong.
Kalau mau mengolok-olok, olok-olok yang lain, jangan pakai bau-bau agama, bikin emosi aja. Yang kayak begini nggak masalah. Nggak masalah. Bagus, lebih bagus yang seperti itu. Tapi minimalnya ya kalau emang kita ngomong nggak berani, apa-apa nggak berani, udah kabur aja udah. Pergi aja. Nah ini yang bisa kita lakukan. Wah. Tafadhal, Pak. Oh, iya, Bro. Ustaz, bagaimana ketika orang yang melanggar tauhid asma wa sifat, bagaimana orang tersebut apakah jenis termasuk? Jadi dalam permasalahan asma wa sifat, maka itu ada rinciannya. Dalam asma wa sifat ada yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ada yang bukan kekhususan. Kayak contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha melihat. Maka ketika orang itu nggak mengakui bahwa Allah Maha melihat, yang seperti ini musyrik dalam kafir gitu. Kenapa ya? Karena Maha melihat ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diakui, bahkan diakui oleh Yahudi dan Nasrani. Iya kan? Allah Maha melihat. Allah ala kulli syai'in qadir. Yahudi dan Nasrani percaya, yakin, beriman mereka bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tetapi kalau misalnya dalam permasalahan-permasalahan yang lain, kayak contoh misalnya ya yang paling hebohnya gitu tengah masyarakat, Allah itu beristiwa alal arsh. Itu yang beristiwa beneran atau itu merupakan penguasaan? Nah, ini masuk dalam pendetilan dalam permasalahan akidah dan beda pembahasan. Ya, bukan ranah kita sekarang untuk yang sekarang. Jadi tergantung dari berat atau enggak pelanggarannya. Kalau misalnya ada orang yang mengakui bahwa Allah itu enggak ala kulli syai'in qadir, ya berarti ini pelanggaran berat. Masuknya itu adalah kepada kekafiran akbar. Tapi kalau contoh misalnya, iya sih Allah itu kan Sami'un Basir, tapi aduh, nggak apa-apa lah sekali-sekali kita maksiat. Bukan berarti ketika kita bermaksiat kita mendustai Allah Subhanahu wa taala nggak melihat. Kita tahu maksiat kita dilihat. Cuma dalam permasalahan ini ya bentuknya bukan pendustaan. Sehingga dalam permasalahan asma wa sifat itu memang banyak rinciannya dan semuanya ada pembahasannya masing-masing. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi takut seperti jelas. Takut yang kurang jelas. Kalau takut karena fobia kan yang kurang jelas. Takut ke arah fobia. Fobia apa dulu nih, Pak? Ya, kurang jelas. Takut semua. Oh. Nggak jelas itu kan. Apa itu termasuk? Iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu jelas sih Pak, gitu. Karena bagi sebagian manusia takut sih geli Pak. Takut nggak tapi kita geli gitu ya. Maka yang seperti ini yang masih jelas gitu lah ya. Walaupun ada fobia-fobia yang mungkin ya di luar, aduh lebay banget fobianya, ya itu masuknya yang kurang jelas dan masuknya ke pengecut sih. Jadi memang ada gitu. Tapi kalau yang takut laba-laba, kecoa, ular gitu. Ada orang yang menurut mereka ular mah biasa aja, anak pegang-pegang segala macam. Ya ente pegang-pegang mana sih, nggak mau gitu kan. Maka yang seperti ini ya masih masuk dalam tabiat dan ya normal-normal aja insyaallah. Insyaallah wallah alam, insyaallah kita menghasil ba'dal maghrib. Bismillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin bisa yang ikhwan bisa keluar dulu biar ntar nggak campur.